Shalom. Horas mana kita selalu ini? Selamat datang. Tema kita tahun ini diambil dari tema nasional PGI dan KBI yang diambil dari Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-14. Saya akan baca bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dengan subtema yang menjadi renungan bagi kita adalah melalui perayaan Natal ini kita semua diajak untuk memuliakan Allah dan membawa damai sejahtera, terutama dalam mensukseskan pesta demokrasi tahun 2024. Ada seorang teolog, seorang pemikir berkebangsaan Prancis yang bernama John Calvin mengungkapkan dengan begitu mantap. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh John Calvin, bahwa dunia ini, bahwa alam semesta ini adalah panggung bagi manusia untuk memuliakan Tuhan. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju. Anak-anak pun amin. Apakah Bapak Ibu setuju juga? Calvin mengatakan demikian, bahwa dunia ini adalah sebuah teater raksasa di mana kita harus memuliakan Tuhan. Dan itulah tema kita hari ini. Kita diajak untuk memuliakan Tuhan. Lebih dalam lagi kita diajak untuk membawa damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Nah, saya mau bertanya satu pertanyaan yang sederhana. Bisakah orang berdosa memuliakan Tuhan? Bisa. Bisakah orang berdosa membawa damai sejahtera? Bisakah orang berdosa menjadi berkat bagi dunia ini? Al-Musihamu juga ini. Bisakah manusia yang berdosa itu memuliakan Tuhan seperti ajakan tema kita hari ini? Bisa atau tidak? Alkitab mengatakan manusia itu sesat seperti domba. Manusia itu jauh dari Tuhan. Manusia itu tidak ada seorang pun yang benar. Jangankan untuk memuliakan Tuhan, untuk berbuat benar pun manusia itu tidak bisa. Padahal hari ini tema kita begitu mantap. Kita semua diajak untuk memuliakan Tuhan. Nyatanya kita manusia berdosa, tidak bisa berbuat baik. Jangankan memuliakan Tuhan, kita tidak bisa memilih jalan yang baik dan yang jahat. Itulah kita. Yesaya berkata manusia itu sesat. Ibu Tuhan mengenal arti disesat dan sipto. Dan ada sipto sadape. Bagaimana manusia yang sesat bisa memuliakan Allah? Tadi Ketua BKD mengatakan bahwa mau makan, mau minum, mau berdiri, mau apapun yang kita kerjakan, kita harus memuliakan Tuhan. Kita setuju dengan itu. Paulus mengatakan, baik hidupku, baik matiku, aku harus memuliakan Tuhan. Tapi pertanyaan sederhana, bisakah manusia memuliakan Tuhan? Jangankan memuliakan Tuhan, untuk mencari Tuhan pun manusia tidak bisa.
Alkitab yang memberikan gambaran bahwa manusia itu semuanya pemberontak, manusia itu penjahat yang harus dihukum. Ini sebuah bencana besar yang tidak bisa diselesaikan oleh usaha manusia. Maka Kristus harus dilahirkan. Itulah sebabnya malaikat berkata, ini berita kesukaan besar. Amin. Karena apa? Manusia bisa mencari Tuhan tanpa Kristus. Jangankan memuliakan Allah, mencari Tuhan pun tidak akan bisa. Mamere debata beranggu, apalagi pas ngampur debata. Karena dosa adalah masalah serius. Teman-teman, masalah yang paling serius menurut tahun dan masalah kemiskinan, dan masalah sukses, dan masalah jabatan, tadi masalah dosa. Tema ini sungguh menggugah kita. Sebuah pekerjaan yang mulia, di mana orang percaya diajak untuk memuliakan Tuhan. Ketika malaikat hadir di padang Efrata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Karena juru selamat adalah kebutuhan terpenting bagi manusia yang berdosa. Karena juru selamat adalah jawaban bagi kita. Tanpa juru selamat, darong lapatan tamar nambang. Kalau Kristus tidak lahir, darong lapatan tamar liturgi. Mau orang lahir Kristus, darong lapatan umar kor. Begat-begat kamu tidak mengenang, kateng-kateng, begat-begat. Marsalon, cantik-cantik. Tapi karena Kristus sudah dilahirkan, maka kita memiliki sukacita besar. Amin. Atas seluruh bumi, atas seluruh bumi berbicara, atas seluruh bangsa, atas seluruh usia. Ayo mulai Natal, Lastor, Wanita, Masbi, mulai sadar satu maupun. Mulai darat, kalau liturgi mana? Apa liturginya? Apalagi sebelum ini dapat saweran, Lasrowana. Feliz Navidad, dapat diskuri, Lasrowana. Akan inaina, akan mama kayak Lasrowana. Nah, so yang marsalon mah pas dari Natal loh. Nah, so yang itu orang baju baru, itu orang baju baru. Yang ada perayaan Natalnya, bisa kita datang kemarin. Kalau saya kagak minta, warna kulit bawang mbak. Ya? Kami orang asa cantik kita. Tadi saya ingatkan saudara-saudara, sukacita terbesar bagi kita adalah Kristus telah lahir bagi kita. Amin. Tanpa Kristus, maka sia-sialah semuanya. Kita tidak bisa memuliakan Tuhan seperti ajakan tema ini. Apalagi kita membawa damai sejahtera, itu mustahil. Kalau Kristus dilahirkan, kita semua adalah penjahat. Tanpa Kristus seorang pejabat menjadi koruptor. Maafkan saya kalau saya berkata keras. Tanpa Kristus lahir, dosa tetap menjadi kekuatan dalam diri manusia itu. Dan manusia itu akan selalu berbuat jahat, berbuat jahat, berbuat jahat. Tapi hari ini Kristus lahir, memperbaharui hidup kita, sehingga kita manusia berdosa dilepaskan dari dosa itu, sehingga kita bisa melakukan tema ini. Tema ini bisa kita kerjakan, kita bisa memuliakan Tuhan, dan kita bisa membawa damai sejahtera dalam segala agenda negara kita, di mana kita terpanggil untuk membawa damai sejahtera itu, membawa kesejukan, membawa berkat. Oleh karena itulah malaikat itu dengan tegas, dengan gembira, hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Inilah kesukaan besar itu.
maka manusia bisa memuliakan Tuhan. Manusia hidup dalam damai sejahtera, dan manusia bisa membawa damai itu dalam segala aspek kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa.